Tuhanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada pertolongan.
Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita nyatakan, hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. sungguh kami berserah kepadamu. Sungguh ku berserah, percaya, sungguh Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
Mungkin alangkah bagusnya dan sudah saatnya kita akan memulai ibadah kita. Sekiranya segala aktivitas kesibukan kita tinggalkan sejenak dan kita memulai ibadah kita. Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Parepare, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir pada malam ini dari berbagai denominasi gereja, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Gereja dari berbagai denominasi gereja yang hadir pada malam ini, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah, tokoh wanita dan tokoh pemuda, dan semua elemen masyarakat yang kami hormati dan yang kami kasihi, dan kami hormati keluarga besar yang berduka dan Bapak Ibu sidang pengundur duka yang saya tidak sebut satu persatu namanya sesuai dengan jabatan yang melekat pada diri masing-masing kita. Pada malam ini adalah malam penghiburan yang ketiga dan yang terakhir juga. Marilah kita semua datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala penghiburan yang sejati. Seperti firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sidang perkabungan, sebagai panduan kita bersama dalam ibadah penghiburan saat ini, yaitu pertama pembukaan yang sementara berlangsung, yang kedua ucapan belasungkawa baik secara lisan maupun tertulis. Yang pertama dari kerukunan Sa dan Palusu Toraja, dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Penatua Yulianus Pasarong SPD. Kemudian yang kedua, kerukunan keluarga Palusu yang akan dibawakan oleh Bapak Yakobus Lapu SPD. Yang ketiga dari Kastor, dan yang keempat dari format secara tertulis dan kami akan bacakan nanti. Kemudian yang ketiga yaitu ibadah yang akan dilayani hamba Tuhan selaku pemberita firman Tuhan, Bapak Pendeta Latiang Sarjana Teologi, dan liturgis Diaken Mary. Kemudian yang keempat, penyampaian atau pengumuman dari majelis gereja, dan kelima istirahat, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu sidang perkabungan, kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu ucapan belasungkawa. Yang pertama dari kerukunan keluarga Sa dan Balusu kepada Bapak yang mewakili dengan penuh kasih Bapak-bapak pendeta yang kami hormati, pimpinan majelis gereja yang kami hormati, Bapak Ibu Majelis Gereja Toraja Jemaat Parepare yang sempat hadir pada malam ini, Bapak Ibu Majelis dari denominasi gereja, Bapak Ibu pengurus kerukunan yang hadir pada malam ini, dan khususnya keluarga yang berduka
yang ditimpa peristiwa duka yang mendalam ini. Atas nama keluarga besar Sadan Balusuk dan seluruh anggota keluarga mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya, dengan hormat kami sebut namanya, Bapak Titus Tumbuh. Apa yang dirasakan keluarga, kami dari pengurus dan anggota kerukunan Sadan Balusu juga merasakan duka ini. Doa kami adalah agar ia tidak merasakan sakit di dunia ini, karena kita ketahui bersama bahwa almarhum beberapa waktu yang lalu menderita sakit paru-paru. Sekarang dia sudah sembuh. Setiap orang yang datang pasti akan kembali. Sesungguhnya Tuhan Yesus memiliki rencana yang terbaik bagi seluruh umatnya, termasuk keluarga yang berduka di tempat ini. Dari kerukunan kita ini, kami menyampaikan bahwa dibentuknya kerukunan ini, Kasihan Karang itu sudah tidak bisa nih, tidak lancar nih. Tapi kami informasikan bahwa kelompok melakukan ini, Bapak Ibu, khususnya anggota KKSB dan segelintir orang yang siap untuk membantu, tapi ada juga yang tidak bisa membantu dalam waktu dan kesempatan. Kami informasikan pada malam ini, kami dari pengurus sekarang, kami akan membubarkan sekaligus memilih pengurus yang baru, dan mudah-mudahan segala sesuatunya Tuhan berkati. Sesudah lebaran nanti ini, kami akan membentuk pengurus yang baru. Itulah yang kami informasikan kepada kita. Terima kasih atas perhatian kita. Saya hormati Bapak atau Ibu Pendeta yang boleh hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati ketua kerukunan yang boleh hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu serta seluruh pengunjung duka yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, serta keluarga yang berduka yang kami kasihi dan kami hormati. Ketika masih saya di luar tadi, orang sudah bilang, Pak Madomi bang lewat Pak Guru. Ya, mudah-mudahan tidak lewat dari 10 menit. Ya, ya. Jadi ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, tentu tidak mudah. Ya, tentu tidak mudah. Pasti kita merasa berduka yang mendalam karena orang yang telah melahirkan dan membesarkan kita sudah pergi. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi kematian adalah awal untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak kekasih Titus Tumbuh, semoga seluruh keluarga besar tetap kuat dalam menghadapi duka cita ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Karena gilirannya Kastor akan menyampaikan ucapan belasungkawa. Dalam hal ini saya akan mewakili. Tadi siang saya ditelepon Pak Ketua, kumua barang buah tiki sang buku kada dojomai kasih turusan sang torayan yang ada di Pare-Pare.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu sedang pengunjung duka. Tak saya menabrak kupokada sendiri. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kerukunan Santorayan yang ada di Parepare, bahwa pelayanan untuk orang tua kekasih di tempat ini dengan hormat saya sebut namanya, masih hidup suami istri, masih terdaftar sebagai satu anggota. Ketika meninggal istrinya ditanggung oleh anaknya, yaitu Bapak Ronald. Jadi begitu anggaran dasarnya, sehingga pelayanan diberikan kepada orang tua kekasih di tempat ini. Sebenarnya saya tidak bisa untuk menyampaikan sepatah dua kata mewakili Kastor, tapi karena mandat dari beliau, berhubung karena dalam kelompoknya ada juga yang meninggal, sedangkan pengurus-pengurus yang lain berhalangan. Jadi tak apa kurang pendeta Nina, mana minta mana abadon, nanti benar bisa rekam di bendanan nak. Dulu saya pengurus, tapi sekarang tidak. Saya anggota biasa. Jadi atas nama pengurus dan segenap anggota Kasiturusan Santorayan yang kurang lebih 1000 kakak yang berdomisili di Parepare, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang tua kekasih almarhum Bapak Titus Tumpuk. Kami hanya berdoa sekiranya Tuhan senantiasa menghibur keluarga besar yang berduka. Tuhanlah sadaran kita, ialah tempat perlindungan dan sumber kekuatan kita. Awal secara tertulis saya akan bacakan dari pengurus Forum Musyawarah Antar Gereja, atau sekarang dikenal Formak, dulu Bamak. Perihal ucapan belasungkawa. Salam sejahtera. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya, beserta segenap warga jemaat menyampaikan rasa turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak kekasih almarhum Titus Tumpuk pada hari Sabtu 16 Maret 2024. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Parepare 18 Maret 2024. Pengurus Forum Musyawarah Antar Gereja Formak Kota Parepare. Ketua Pendeta Yudni Demolen, Sekretaris Organik KP. Itulah ucapan belasungkawa baik secara tulis maupun secara lisan yang sudah kita dengarkan bersama. Kita melangkah ke acara berikut, yaitu pelayanan firman Tuhan kepada hamba Tuhan yang mengambil bagian. Yang keluarga besar yang saat ini berduka, serta sedang pengunjung duka yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita dan kita masuk di dalam ibadah. Untuk itu mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi di heningnya malam ini. Fotonya kasih lama-lama ya, di malam ini. Sama Musik dah. Ini musik dah. Sedih aku. Heningnya malam ini, tulus dan rendah hati di diriku kini. Bukan diriku lagi, melainkan
penghiburan dari Roh Kudus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Mazmur 103 ayat 2 dan 4. Mendengarkan sabda Tuhan menjadi penghiburan bagi kita. Sebelumnya mari berdoa. Dari rumah dan halaman pelataran duka ini Tuhan, kami datang kepadamu karena kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Allah kami. Semua kuasa ada di dalam tangan-Mu. Tubuh dan sukma kami adalah milik Allah. Bahkan alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Karena itu Bapa, tidak ada Allah yang lain selain Engkau di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau berkuasa menghibur kami. Karena itu kami semua yang berkabung saat ini bersama dengan keluarga besar sini atas meninggalnya Bapa atau orang tua saudara kekasih kami almarhum Titus Tumbu. Kan hikmat-Mu bagi kami pengertian yang baik. Ada satu kuasa yang tidak senang dengan ibadah kami, yaitu kuasa iblis. Jauhkan kami. Roma pasal 6 ayat 4-9. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Terus kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu
bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa. Mungkin ada cucunya Laki Padada di sini, Pona Laki Padada. Kalau ada cucunya Laki Padada di sini, tentu tahu ceritanya Laki Padada. Laki Padada salah seorang pahlawan Toraja pada zaman primitif atau zaman kuno. Nyalinya kita ke sana, kita lihat ada patung yang besar di kolam Makale. Itu adalah patung Laki Padada. Katanya Laki Padada pergi mencari kehidupan kekal ke berbagai daerah, melintas daratan, gunung, sungai, entah jalan kaki atau memakai burung elang, langkan maiga, timur dan barat, untuk mencari kehidupan kekal. Tetapi pada akhirnya Laki Padada juga mati atau meninggal dalam pasal raya kuma lulago diomai bale tu Laki Padada kudaga sang mate apa nang inang mate manusia. Kita melihat bagaimana kematian dan kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14 secara umum dalam perikop kita, kalau seandainya kita baca semua tadi, di mana Roma adalah industri, pergolakan politik sangat tinggi pada waktu itu, baik secara birokrasi, doktrin masing-masing. Ada yang menyembah kaisar, maksudnya kaisar adalah raja manusia. Ada yang menyembah kaisar, berarti menyembah manusia. Ada yang percaya kepada arwah-arwah, bahwa arwah orang mati bisa kembali memberkatinya. Dihantui mimpi tidur. Beda malaikat itu ditiru, jadi apa ditiru, tidak bisa langsung mati. Jasmani mati akan pak kalian. Maksudnya bagaimana? Itu mati secara jasmani. Terpisahnya sukma atau jiwa atau roh dengan tubuh manusia. Biasa dalam bahasa Toraja di gua susite si sarak angin di pudukna, sunga tang marendeng, buku sirangkian, batang kale roto, batang rabuk mora didikaran. Alami secara ciptaan Allah. Jadi manusia hanyalah sekedar debu yang fana, sangat ringan dan rapuh adanya. Itu kematian secara jasmani. Kemudian yang kedua ada kematian secara rohani. Mate kapatonganan. Maksudnya adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Tidak mau menuruti perintah Tuhan dan tidak mau menjauhi larangan Tuhan. Ini yang disebut Alkitab sebagai mati rohani. Di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 di situ dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nama pohon itu dalam Alkitab adalah pohon apa? Ya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu namanya. Tak neko pohon mangga, pohon manggis, pohon langsat, dikoya pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nasane pung matua susito. Ya ke sangat-sangat totemo ko mintu tu apa na padadi pung matua na ben kuasa lo tolino sangai, sabak tolino sangai tu manuk, sali tolino sangai tu terong. Siya bayi siya pasyara to. Yan
na moreki pas itu kay temo yo patutenong di sanga man bisa manusia. Sabak tolino di sangay. Tae undang-undang to kan naki kan beda bahasa Inggris toh. Bahasa tapi harus melalui kesepakatan secara bersama. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sebelum manusia melanggar perintah Tuhan atau jatuh ke dalam dosa, manusia hanya mengenal kebaikan dan belum mengenal kejahatan. Tetapi ketika manusia tidak patuh lagi terhadap perintah Allah, disitulah kematian. Mate kapatongananna, relasi yang rusak dengan Allah, relasi yang rusak membawa ketidaknyamanan, kekacauan, bahkan maut. Dosa manusia identik dengan kejahatan. Ya matona biasa na ko minana pa tampak ro puduka tu dosa batu totang umpatongan karena pumatua. Dosa itu bukan dari Allah tetapi dari iblis yang bisa menjelma dalam berbagai cara termasuk dalam diri manusia. Yang sedang berduka. Tiba saatnya kita akan menjalankan pundikasi yang mengantar pundikasi terambil dari Mazmur 119 ayat 108 sampai 109. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Dan
tunjukkanku jalanmu yang ajaib, bebaskanku dari setiap perkara. Takkan ku ragu, ayunkan langkahku untuk menghadapi badai di kehidupan. Sebab Kau Allahku, siapa nuntunku di setiap langkah hidupku. Takkan ku ragu, ayunkan langkahku untuk menghadapi badai di kehidupan. Sebab Kau Allahku, siapa nuntunku di setiap langkah hidup. Mari berdoa. Ya Allah, kami tidak meminta dan tidak mensyukuri kematian. Namun yang kami syukuri adalah karena Engkau kembali merangkul kami dan tidak membalas setimpal dengan pelanggaran-pelanggaran manusia. Engkau sudah memberi harapan bagi kami melalui firman-Mu bahwa kematian dan kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu tidak menjadi sia-sia di dalam Kristus. Biarlah melalui firman-Mu ini kami melihat dengan iman sehingga tidak disesatkan oleh pikiran-pikiran manusiawi. Karena itu Bapa, jadikan firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk menopang kehidupan kami selanjutnya, di mana kami masih menjalaninya sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai keluarga Allah. Bapa di sorga, kami tetap berdoa dan menyatakan duka kami kepadamu. Kami memohon sekiranya Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami semua melalui segenap keluarga almarhum Titus Tumbu, baik sebagai saudara bersaudara, sebagai anak-anak dan cucu. Kami berdoa untuk saudara kekasih, saudara Martin, juga Mama Desli sekeluarga dari Pelopo Utara, juga saudara Jeffrey, bahkan segenap keluarga sebagai tante dan om. Kami semua Tuhan, Engkau selalu memberi kekuatan, memberi kesehatan dalam menjalani kehidupannya. Kami berharap bahwa duka ini tidak terus-menerus ada di dalam kehidupannya. Karena itu Bapa, jika besok kami akan merencanakan untuk menguburkan jenazah Bapa kekasih kami Titus Tumbu, kiranya Tuhan membuka jalan bagi kami sehingga dapat kami makamkan dengan baik dalam kasih Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang akan diemban, Tuhan Engkau memberkati kami semua, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pengurus UIG dan anggota jemaat, bahkan masyarakat pada umumnya. Juga pelayanan-pelayanan yang sudah diemban beberapa hari ini. Karena itu Tuhan berkati hamba-Mu Pendeta Jody Palinggi, semua yang bertugas majelis gereja yang sudah melaksanakan dengan baik. Berkati pelayanan-pelayanan kami ya Allah, sehingga menjadi penghiburan bagi setiap orang yang mendengarnya.
yang ada dalam suasana duka baik di Parepare di sini. Tuhan, Engkau yang menghibur mereka semua. Juga yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang sementara pemulihan di rumah, yang sementara mendapat perawatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Tuhan pulihkan mereka semua sehingga dapat kembali ke rumah. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Untuk ibadah penghiburan kita pada malam hari ini, kita menyanyi "Tenanglah Kini Hatiku". Tuhan
ketika kesombongan tak terkalahkan. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam seribu kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat.
akan menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat ku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Ku serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Ku serahkan. Yang terhormat Bapak Pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Parepare, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta dari berbagai denominasi gereja, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Gereja dari berbagai gereja yang hadir pada saat ini, yang kami hormati Bapak Ibu sidang pengunjung luka. Saya lagi tidak sebut satu persatu sesuai dengan jabatan yang melekat pada diri masing-masing kita. Shalom dan selamat siang. Acara yang akan memandu kita bersama pada ibadah pemakaman saat ini yaitu pertama pembukaan sementara berlangsung, yang kedua ada persembahan natura dari keluarga yang akan kita uangkan bersama, kemudian yang ketiga ibadah pemakaman
yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan selaku pelayan firman Bapak Pendeta Pelatihan Sarjana Teologi dan liturgis Ibu Yakin Esther Kandimanika. Kemudian acara keempat sepatah kata sebagai ungkapan hati dari keluarga, dan yang kelima penyampaian dari majelis gereja, dan yang keenam pengusungan jenazah. Jadi penutupnya nanti di pemakaman. Jadi Bapak Ibu, liturgi yang ada pada masing-masing kita, bagi yang melanjutkan ke tempat pemakaman nanti, supaya liturginya di bawah dan masih ada acara-acara selanjutnya di dalam. Nanti kita lihat bersama sorong keluarga lata Pependa di Doi. Jadi ini untuk mendukung kas jemaat Gereja Toraja Jemaat Parepare. Bapak Ibu silakan. Pira 100 pisan penduan pen utai pa aku bengkome. Pira 100 200 pisan penduan pen talun. Ya, dia mau 100 pisan penduan pen talun. Oh, rupanya dari keluarga, terima kasih. 100 pisan penduan 300 pisan penduan pentalun. Ya, dipersembahkan keluarga. Terima kasih. Datang semua warga jemaat Gereja Toraja Jemaat Parepare. Ya, nah magkakaroon tuyo na kami ng kanta na dalam tuyo demo. Nelo kita para tuyo na pinanta ya kota Suranasa. Dan tama kami ng bangka kabusan. Nelo kita bilang Suranasa. Ya bisa berdiri. Bisa menendang. Dan menanya lambai kirim jemaat 358 semua yang itu. Hiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam Roh Kudus bersama. Minta barba dan membaca Mazmur penguatan iman. Engkau memberikan manusia kepada Ibu. Sebab di masa 1000 tahun Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi. Seperti rumput yang tumbuh Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu sedang di dalam lain. Ini jemaat 34 ayat yang 1 dan 2. Disalib Yesus dikartai.
Yang kedua. Bagi pasukan kota Perapa ada Batara Nataro Rumah Tuanta Siluta Batu Saburan Senaraka almarhum Titus Tumbuh. Kita akan mendasari melalui dengan firman Tuhan. Kita akan membaca nanti dari kitab-kitab para rasul. Kisah para rasul pasal yang pertama. Kisah para rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Sebelum kita lanjutkan membaca, mari berdoa. Selamat bertemu ya Bapa pada siang ini. Kami datang menghadap hadirat-Mu karena Engkau adalah Allah kami. Engkau menembus dan mengetahui semua keadaan kami bersama dengan keluarga kami di tempat ini, bahwa kami dalam keadaan berduka. Karena itu kami tidak mampu menjalaninya kalau bukan karena kekuatan dari Roh Allah sendiri terhadap setiap orang yang datang kepadamu. Pada saat ini Tuhan, kami akan menguburkan jenazah orang tua atau saudara kekasih kami atau nenek atau sahabat kami almarhum Titus Tumbuh. Kami akan mendasari dengan firman-Mu. Kuasai kami Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang memohon kepadamu. Amin. Kisah para Rasul pasal Kisah para Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Surga. Amin. Demikianlah firman Tuhan, dan kita adalah orang yang bersuka cita ketika kita masih sempat mendengarkan sabda Tuhan. Saya yang masih berumur
tahun, kelas 2 SD. Saya bawa dulu waktu retret dengan peserta katekisasi. Kebetulan ada Pascal ditemani, jadi 2 orang anak kecil. Waktu pagi saya bilang saya mau pulang ke mereka, katanya di Allah tak pada tanda itu. Saya katakan, Tuhan Yesus itu kalau sudah mau membuat orang mati ya mati, kalau mau dihidupkan ya hidup, ya hidup. Itu rahasia Tuhan.
iman rasuli. Kita bangkit berdiri, kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kembali kami menyatakan diri kami kepadamu Tuhan, memuliakan namamu, karena kami sungguh menghayati dan mengalami kasih dan penghiburan dari Tuhan. Engkau begitu menyayangi kami, dan kami tetap merasakan kasih dan kekuatan baru. Menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Belanda tempat tu acara si taruna bemelo ke tapamatang itu painan tadolo sama buku doa buku kada lujo mai para puan tulang mendali tanda malina lana para Salam. Sa parangko sang buku kada yo may para puan batu anak ate na tampe mate tomatuan ta situngan na dento tomatuan ki yamatu papaana pani tu sebagai tomatuan ki do may kampung ko lambi isang maibongi apa dolo yung may toku ko kurisumanga lako tomatuan ko papaana pani lawendan na umparang ko sa buku kada lako kita solanasang apa kukua lako kita masolan nasang tabe lako bapa pendeta si sola majelis jemaat inde jemaat pare-pare tabe lako toruan toma parenta tu marasan ta si solan lante inan to temo tabe lako
Kutu Selan kamasusan belanan dari rumah gonta tuna kali ampang maupun matualan mekana-kana kasolasan salah pemicu rabu alam betul sultan de lupa permalusen dulu lata perampol laku tanpa apa nain jabatan rabu nato matuanta saka coba tamasian yo kita solanasan dulu lah pesta pewarna kalian batang kalian sampai komentar pelaku pertunduan tanah sambayang tupuang atau anak katuang kisah kesalamaran kita tutunkan mati olomi lante matang alu atau temo sorongi mintu di desa roki nangkok kemangga ke pesta pebatang kali kini mama semi lama lagi parampol aku tanpa rabak na inde batang rabu kena tomatuangki lana yung kampai komi kerampo komi maapenduan na tamatalino yang beratawa buang pasake inde pasake itu lagi bisa apa batang pangalo kio buang tandi talingay belanda kepatutun mati Allah membuat dan mi buang kipong Yesus dia mau buang berhabat na kasalan ki amin. Kembali, biarlah kita berjalan dengan tenang dan tidak usah buru-buru. Ya, hati-hati. Ya, dan teman-teman baru, dapat kepada teman-teman. Ya, kita betul-betul baru sebelum berjalan, saya berjalan. Supaya kita masuk. Bisa didorong dengan contoh dan jangan diangkat-angkat. Ya. Kosele.
kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan. Dati na yung pasulit ako tamparapaan at batang rabuk na tomoton sa nambe taron nene batu siluta almarhum si Kustumbu na kamenani dolo lamay Jemaat 362. Ini kan aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu ya Tuhanku. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib. Aku raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Roma 6 ayat 4 sampai 5. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita akan memakamkan jenazah orang tua kita, almarhum Titus Tumbu, dan dalam dekapan Yesus yang sudah mengajar kita berdoa bersama-sama melalui doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja